Adapun isi dari video kami yaitu yang pertama, etnomatematika, yang kedua yaitu ada pengenalan asal dan tema, yang ketiga yaitu ada deskripsi permainan, yang keempat yaitu ada konten atau bidang matematika, yang kelima yaitu ada kegiatan, media, dan instrumen, dan yang terakhir yaitu ada bentuk soal matematika. Yang pertama adalah etnomatematika. Etnomatematika merupakan kajian yang melihat bagaimana konsep-konsep matematika hadir dan digunakan dalam budaya suatu masyarakat. Melalui etnomatematika, kita dapat memahami bahwa matematika tidak hanya berasal dari buku atau ruang kelas saja, tapi juga tumbuh dari aktivitas sehari-hari, permainan tradisional, serta praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contoh penerapan etnomatematika di Indonesia dapat ditemukan pada permainan tradisional Caklingking dari Bangka Belitung. Yang kedua adalah pengenalan asal dan tema. Permainan Caklingking merupakan salah satu warisan permainan tradisional dari Bangka Belitung yang menjadi bagian penting dalam budaya setempat. Biasanya dimainkan oleh anak-anak sebagai bentuk hiburan dan aktivitas rekreasi. Permainan ini tidak hanya menghadirkan kesenangan saja, tetapi juga memuat nilai edukatif yang kuat, seperti melatih kemampuan motorik, konsentrasi, dan interaksi sosial. Dalam perspektif etnomatematika, Caklingking memperlihatkan bagaimana unsur budaya dapat menyisipkan konsep-konsep matematika secara alami, melalui bentuk arena, pola gerak, dan aturan permainannya. Permainan ini berkaitan dengan konsep matematika seperti bangun datar, pola bilangan, hingga keterampilan pengukuran. Oleh karena itu, Caklingking menjadi media budaya yang relevan dalam pembelajaran etnomatematika karena mampu menghubungkan kegiatan bermain dengan pengenalan konsep-konsep matematika dalam konteks budaya lokal. Yang ketiga yaitu ada deskripsi permainan. Arena Caklingking umumnya terdiri dari 8 kotak atau bidang yang tersusun secara vertikal dengan variasi bentuk tertentu. Pemain memulai dengan melempar sebuah batu pipih atau pecahan genting yang disebut uncek ke kotak yang menjadi target. Setelah itu, pemain harus melompati kotak-kotak sesuai urutan tanpa menyentuh garis dan tanpa menginjak kotak yang berisi uncek. Setelah mencapai kotak terakhir, pemain kembali ke titik awal dan mengambil uncek tanpa kehilangan keseimbangan. Permainan dilakukan secara bergantian, dan pemain yang mampu menyelesaikan seluruh urutan tanpa kesalahan akan menjadi pemenang. Yang keempat yaitu ada konten atau bidang matematika. Yang pertama yaitu geometri. Bidang geometri berfokus pada studi tentang bentuk, ukuran, posisi relatif objek, dan sifat-sifat ruang. Studi ini mencakup pengenalan dan pemahaman sifat-sifat dasar bangun datar seperti persegi dan persegi panjang. Dalam permainan Caklingking, mempelajari jenis-jenis hubungan antar garis, termasuk garis sejajar dan garis tegak lurus, serta titik perpotongan garis tegak lurus membentuk sudut siku-siku yang merupakan dasar penting dalam pengukuran sudut. Yang kedua yaitu ada bilangan. Bidang bilangan, pondasi matematika, konsep kuantitas dan sistem angka. Fokus utama adalah pada kemampuan siswa untuk menyusun dan mengenali urutan bilangan secara benar, dari yang terkecil hingga terbesar maupun sebaliknya. Pembelajaran ini juga melibatkan identifikasi dan analisis pola yang terdapat dalam deret angka, yang merupakan dasar untuk pemikiran aljabar dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu ada pengukuran. Bidang pengukuran berkaitan dengan penentuan besaran suatu objek atau fenomena.
Dalam konteks pengenalan, penekanan diberikan pada konsep estimasi atau perkiraan sebelum menggunakan alat ukur baku. Hal ini mencakup estimasi luas, yaitu memperkirakan besaran area, dan estimasi jarak, yaitu memperkirakan panjang antara dua titik. Lalu ada media, kegiatan, dan instrumen dalam permainan caklinking. Yang pertama, media dalam permainan caklinking berupa arena permainan caklinking yang digambar di tanah atau lantai dengan pola tertentu. Yang kedua, ada kegiatan, bisa berupa menggambar dan merancang arena permainan. Yang kedua, melompat atau jingkat sesuai urutan kotak dengan menerapkan pola bilangan. Yang ketiga, melempar uncek ke dalam area target dengan menerapkan estimasinya. Selanjutnya, instrumen pada permainan caklinking berupa uncek, yakni batu pipih atau pecahan genting, kapur tulis atau arang untuk penggambar arena, penggaris atau meteran untuk penganalisis pengukuran. Lalu, ada bentuk soal matematika dalam permainan caklinking. Sebuah arena caklinking standar dengan pola 8 kotak dibuat di halaman. Kotak nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 adalah persegi identik dengan panjang sisi 30 cm. Kotak nomor 4 dan 5 dibuat berdampingan sehingga membentuk satu persegi panjang. Berapakah luas total keseluruhan arena permainan caklinking tersebut? Dalam mengkonstruksi, memahami, dan menggunakan konsep-konsep matematis. Dengan mempelajari etnomatematika caklinking, kita tidak hanya belajar tentang bilangan dan bentuk, tetapi juga tentang identitas dan kebijaksanaan leluhur kita. Dari paparan penjelasan permainan caklinking kami tadi, dapat disimpulkan, matematika bukan sekadar rumus di buku, tetapi sebuah budaya. Studi etnomatematika, khususnya melalui caklinking, mengajarkan kita untuk menghargai bahwa setiap budaya memiliki cara uniknya sendiri dalam mengkonstruksi